Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rumintang Panjaitan dengan NIM 2305 90 50 479. Di mana di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari UAS, yaitu untuk UAS Hukum Kriminologi yang diampu oleh Bapak Jalalul SHMH, yang dimana pertanyaan UASnya itu adalah mazhab kriminologi dan perbedaannya. Jadi Bapak meminta apa itu pengertian mazhab kriminologi dan perbedaannya yang nanti akan diupload di YouTube dan linknya diberikan kepada Bapak. Maka di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang mazhab kriminologi. Adapun beberapa mazhab kriminologi yang saya terapkan itu ada 6 mazhab kriminologi, yaitu yang pertama ada mazhab klasik, lalu ada yang kedua mazhab positisme atau positivis, lalu yang ketiga ada mazhab interaksionalis, lalu ada mazhab ekologi manusia, lalu ada mazhab fungsional, dan ada mazhab konflik. Nah, saya akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama mazhab klasik. Nah, mazhab klasik pemikiran utamanya adalah menekankan rasionalisme individu dan tanggung jawab pribadi. Orang melakukan kejahatan karena pilihan bebas dan pertimbangan rasional, yaitu kayak hukuman harus profesional dan bertujuan sebagai pencegahan. Kayak perbedaannya itu fokus pada kebebasan memilih dan tanggung jawab moral individu tanpa melihat faktor biologis atau sosialnya. Jadi tokohnya itu ada Kaisar Bhaskara dan Jeremy Bentham, yang contohnya itu adalah hukuman yang adil dan tegas untuk mencegah kejahatan. Lalu yang kedua itu mazhab positivis, yaitu pemikiran utamanya ialah menekankan bahwa faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial sebagai penyebab kejahatan tersebut. Kejahatan dianggap sebagai akibat predisposisi individu atau bawaan lahir dari kondisi sosial seseorang maupun individu. Yang perbedaannya itu dari beberapa mazhab yang lain itu adalah melihat kejahatan itu sebagai fenomena yang bisa dipelajari secara ilmiah dan deterministik dan bukan sekedar pilihan bebas. Nah, tokohnya itu ada Kaisar Lombroso dan Enrico Ferri dan Raffaele Gioravalo. Yang contohnya itu ada penelitian tentang ciri-ciri fisik atau psikologis atau dari pelaku kejahatan tersebut. Yang ketiga, ada mazhab interaksionalis yang pemikiran utamanya itu ialah menekankan peran interaksi sosial dalam pembentukan identitas kriminal. Labeling atau pemberian stigma dapat memperkuat perilaku kriminal. Perbedaan mazhab ini dari beberapa mazhab yang lain itu diantaranya adalah fokus pada proses sosial dan konstruksi identitas kriminal melalui interaksi dan stigma sosial. Nah, contohnya itu yang dapat kita lihat adalah seseorang yang dianggap kriminal karena lingkungan dan label masyarakatnya. Lalu yang keempat ada mazhab ekologi atau manusia atau human ekologi, yang artinya itu pemikiran utamanya itu melihat hubungan antara kejahatan dan lingkungan fisik serta sosial. Struktur sosial dan organisasi komunitas memengaruhi tingkat kejahatan tersebut. Nah, perbedaan dari mazhab ini dari mazhab yang lain adalah fokus pada faktor lingkungan dan komunitas, bukan hanya individu. Contohnya, tingginya tingkat kejahatan di daerah kumuh karena kondisi sosial ekonomi maupun kesenjangan ekonomi dengan daerah-daerah tingkat menengah atas. Lalu yang kelima ada mazhab fungsional atau fungsionalis, yang pemikiran utamanya itu mencakup tentang kejahatan memiliki fungsi sosial seperti memperkuat norma dan nilai masyarakat atau sebagaimana saluran ekspresi ketika atau ketidakpuasan sosial itu terjadi. Nah, perbedaannya mazhab ini dan yang lain melihat kejahatan sebagian yang tidak terpisahkan atau melihat kejahatan sebagaimana yang tidak terpisahkan dari struktur sosial yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial itu sendiri. Nah, perbedaan mazhab ini seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya kejahatan yang memicu perubahan sosial atau menegakkan norma. Ini biasanya sering terjadi kesenjangan atau perbedaan pola pikir maupun stigma dalam masyarakat. Yang terakhir ada mazhab konflik atau konflik school, yang pemikiran utamanya itu adalah kejahatan muncul karena ketidaksetaraan sosial dan konflik kepentingan antara kelompok dan masyarakat. Hukum, sistem peradilan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi atau kelompok dominan. Nah, perbedaan mazhab ini dengan yang lain ialah menekankan aspek politik dan ekonomi dalam penyebab kejahatan, serta ketidakadilan sistem hukum. Contoh dari mazhab ini adalah kriminalis terhadap kelompok kelas bawah atau minoritas oleh elit penguasa.
Nah, secara singkatnya, saya akan membacakan perbandingan singkat mazhab kriminologi ini. Yang mazhab klasik itu rasional, yang mazhab klasik itu fokus penyebab kejahatannya adalah rasionalitas dan pilihan bebas. Pandangan tentang pelakunya, individu bertanggung jawab penuh. Tujuan penegakan kejahatannya, hukuman profesional sebagai pencegahan. Yang kedua tadi ada positivis yang fokus penyebab kejahatan yaitu faktor biologis, psikologi, sosial. Pandangan tentang pelakunya, pelaku dipengaruhi oleh faktor luar dan dalam. Nah, tujuan penegakan kejahatannya, rehabilitas dan pencegahan berdasarkan penyebab. Yang ketiga, itu ada interaksionalis, yang fokus penyebab kejahatannya itu karena interaksi sosial dan stigma. Pandangan tentang pelakunya ialah identitas kriminal terbentuk sosial. Dan tujuan penegakan kejahatannya adalah mengurangi stigma dan perubahan sosial. Yang keempat ada ekologi manusia, yang fokus penyebab kejahatannya itu adalah lingkungan fisik dan sosial. Yang pandangan tentang ekologi ini adalah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, tujuannya ialah perbaikan lingkungan dan sosial. Fungsionalis ini berfokus kepada penyebab kejahatannya, fungsi sosial kejahatan. Nah, ini pandangan tentang pelaku ini seperti kejahatan sebagian dari masyarakat. Nah, tujuannya untuk penegakan hukum yaitu dapat menjaga keseimbangan sosial. Dan terakhir konflik. Konflik ini faktor penyebabnya itu ketidaksetaraan dan konflik sosial politik. Nah, pada pandangan terhadap pelaku dalam mazhab ini, korban sistem ketidakadilan. Nah, kalau untuk tujuan penegakan kejahatannya itu ialah perubahan sosial dan keadilan hukum. Demikian yang boleh saya sampaikan tentang mazhab-mazhab dalam kriminologi serta perbedaannya dengan mazhab-mazhab lainnya. Sekian dari saya. Jika dalam omongan saya terdapat kesalahan atau pengucapan maupun pelafalan yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.